Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Kristus Yesus, kita kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan agar kita tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh untuk merenungkan firman Tuhan, agar kita semakin memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kami telah berkumpul di hadapan-Mu Tuhan, karena kami merindukan kehadiran-Mu. Kami merindukan firman-Mu untuk Engkau memperdengarkannya kepada kami saat ini. Hati kami rindu untuk merenungkan dan diisi oleh firman-Mu. Inilah kami Tuhan, penuhi kami dengan kekuatan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian pembacaan nats firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Salam. Bapak Ibu saudara-saudari, ada dua hal perbuatan manusia, yaitu perbuatan baik dan perbuatan jahat. Bahkan kalau kita melihat di zaman akhir-akhir ini, kejahatan semakin banyak, semakin meningkat. Jika kita melihat di sekeliling kita, banyak kita mendengar berita. Apalagi jika kita melihat di televisi, ada pembunuhan berencana, menghilangkan nyawa seseorang. Ada penipuan, pemerkosaan, perampokan di mana-mana, pencurian, dan banyak hal kejahatan-kejahatan lain. Semua itu oleh karena keinginan-keinginan manusia yang terlalu besar. Kita bisa mengetahui perbuatan jahat dan baik ini. Kita bisa menilainya jika kita menggunakan ukurannya adalah firman Tuhan. Ukuran perbuatan manusia itu dikatakan baik atau jahat adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah isi hatinya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Jika sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu adalah perbuatan baik. Dan jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu adalah perbuatan jahat. Itulah sebabnya Allah menganggap dan menyebut umatnya Israel dan Yehuda adalah jahat. Oleh karena perbuatan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita bisa melihat dari pasal dan nats sebelumnya bahwa mereka suka memberontak. Mereka tidak memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jika kita melihat di
ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Betapa jauh hati dan perasaan umatnya Israel kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, bahkan menista yang Maha Kudus. Dari keberdosaan mereka dan pemberontakan mereka tersebut, mereka masih mau mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi persembahan korban itu atau korban persembahan yang mereka persembahkan itu adalah dengan kepalsuan. Hanya rutinitas agama. Bahkan dalam anggapan mereka, dengan mereka telah melakukan hal itu, mereka telah layak dan telah benar di hadapan Tuhan. Mereka mempersembahkan korban tersebut untuk menghapus dosa-dosa mereka. Mereka menganggap ketika mereka telah mempersembahkan korban, maka dosa mereka telah diampuni. Walaupun mereka sendiri tidak ada pertobatan dalam perbuatan sehari-hari. Mereka mengira korban adalah untuk menghapus dosa mereka. Itulah yang dilakukan umatnya. Mereka melakukan kehendak-kehendak mereka sendiri, tanpa mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga Allah memberi mereka pemahaman agar mereka berbuat baik. Yaitu jika mereka berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu berhenti dari pemberontakan, harus membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat di mata Tuhan, agar mereka mulai belajar berbuat baik, yaitu belajar dan memulai melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki, menunjukkan sikap dan perbuatan yang adil, dengan membela dan memperjuangkan hak anak yatim dan janda-janda. Artinya agar mereka menunjukkan perbuatan mereka yang mengikuti kehendak Tuhan dengan mengasihi dan menolong orang-orang miskin dan lemah. Dengan demikian dosa mereka baru bisa terampuni dan mereka bisa memakan hasil yang baik dari negeri tempat mereka berada. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kejahatan adalah perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Karena itu berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Belajar melakukan kehendak Tuhan. Kejahatan ini terjadi oleh karena kehendak dan keinginan manusia itu sendiri. Terlalu besar nafsu menjadi orang kaya, sehingga mencari kekayaan tersebut, menghalalkan segala cara, dengan cara penipuan, dengan cara hal-hal yang jahat. Yang penting dapat duit dan menjadi kaya. Kejahatan-kejahatan banyak terjadi gara-gara perkembangan zaman di saat ini. Alat-alat elektronik mengelabui hati, pikiran, dan perasaan manusia. Sehingga manusia malas beribadah, lupa berdoa, tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak ada perasaan tertarik sedikit pun kepada Tuhan. Hanya gara-gara perkembangan zaman, alat-alat elektronik yang kita pegang, handphone setiap hari, membuat kita lupa segalanya. Karena seperti perasaan kita sudah sangat cinta kepada
perkembangan zaman atau alat-alat elektronik ini. Orang-orang di zaman sekarang lebih suka berkumpul di warung tuak, lebih suka ngumpul dan nyanyi-nyanyi karaokean, daripada nyanyi-nyanyi berkumpul di ibadah kepada Tuhan. Dan yang paling kejamnya itu, yaitu ketika berpura-pura baik di hadapan Tuhan. Menganggap diri benar karena telah rajin melakukan ritual agama. Ke gereja setiap hari Minggu, ikut kor dan vokal grup, rutin memberi persembahan. Manusia menganggap dia sudah benar, dia sudah layak kepada Tuhan. Padahal sikap dan perbuatan sehari-hari, perkataan, perlakuan jauh dari yang dikehendaki Tuhan. Ini semua adalah jahat di mata Tuhan. Ini semua adalah tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Semua itu hanya baik menurut kehendak kita sebagai manusia. Semua itu hanya baik menurut pandangan kedagingan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, belajarlah berbuat baik. Mulailah peka terhadap kehendak Tuhan. Supaya kita tahu menjalani hidup di dunia ini bukan supaya keinginan kita dapat tercapai, tetapi bagaimana agar kehendak Tuhan dapat terlaksana dalam hidupmu. Di dalam doa-doa kita juga sering kita menyampaikan doa yang salah. Kebanyakan kita hanya meminta penyertaan Tuhan. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, Tuhan jangan pernah tinggalkan kami. Padahal kita sendiri tidak pernah berjanji di dalam doa kita kepada Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Saya tidak mau meninggalkan Tuhan. Saya mau memberi hidup saya yang terbaik kepada Tuhan. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Kita jarang melakukan itu, mengucapkan itu kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudari, kita harus bersikap adil. Jika kita mau permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan, supaya Dia menyertai kita, agar Dia selalu hadir di hidup kita, maka kita juga harus mau taat pada kehendak Tuhan. Maka kita juga harus mau melakukan apa yang Tuhan mau. Maka disitulah kehidupan kita terberkati. Kita bisa menikmati hidup senang di dunia ini. Kebutuhan kita dapat tercukupi. Karena Allah berjanji, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak suka dan tidak mau jika hidup kita ini banyak cobaan, banyak tantangan, banyak penderitaan. Kita mau hidup bahagia. Kita mau hidup yang penuh dengan sukacita. Semua itu kita bisa dapat ketika kita berbuat baik dan melakukan kehendak Tuhan. Kita harus membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat di depan Tuhan. Berhentilah berbuat jahat, yaitu kehendak-kehendak kedagingan manusia. Dan belajarlah berbuat baik, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Yang menjadi ayat hafalan terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 17a, yaitu belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan. Demikian firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu yang memberi kami bimbingan agar kami meninggalkan hal-hal yang jahat, yaitu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami jahat di mata-Mu ketika kami melakukan sesuai kehendak-kehendak kami. Tetapi kami baik di mata-Mu jika kami taat dan turut
apa yang Engkau kehendaki, yang Engkau mau, yang Engkau berikan bagi kami melalui firman-Mu. Kami mau melakukan itu Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.